Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Shenmue episode 15 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 20 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shenmue episode 15 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 14 sebelumnya, kita diperlihatkan Chuyu dan Dongdong menuju ke rumah kesatria untuk menemui Zhu Xiang. Dan pada saat sampai di sana, Chuyu melihat si Malingkong dan pangeran ketiga juga ada di sana. Yang pada dasarnya hal ini membuatnya curiga saat ia merasa keluarga Sima sudah lama bersekutu dengan kerajaan pangeran ketiga. Tidak lama, si Malingkong mempersilahkan pangeran ketiga untuk masuk serta melihat-lihat lebih dalam ke rumah kesatria, yang pada dasarnya hal ini ditolak mentah-mentah oleh pangeran ketiga karena saat ini ia tampaknya merasakan niat busuk si Malingkong yang mencoba menjebaknya, sehingga pada saat yang sama ia meminta si Malingkong untuk membawanya turun serta ia akan melupakan semua kejadian ini. Hal ini juga membuat si Malingkong merasa panik saat ia berlutut serta meminta maaf sebesar-besarnya kepada pangeran ketiga, yang pada dasarnya hal ini hanya bagian dari sandiwaranya saja karena ia memang berniat untuk menghabisinya, sehingga pada saat yang sama ia segera menyerangnya. Saat baku hantam itu memasuki mode serius, Zhu Xiang tiba-tiba datang serta ikut join dalam baku hantam ini. Setelah baku hantam itu selesai, si Malingkong menagih janji yang disebutkan Zhu Xiang sebelumnya untuk menikahi Chuyu setelah ia berhasil menghabisi pangeran ketiga, sehingga pada saat yang sama Zhu Xiang memberi info kepada si Malingkong bahwa pernikahannya dengan Chuyu akan diadakan 5 hari kemudian. Hal ini juga diketahui Chen Nan yang berada di dimensi lain saat ia merasa Zhu Xiang mencoba mengkambing hitamkan Chuyu dalam semua masalah ini. Dan pada saat ia masih memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasakan kepalanya puyeng berat, yang pada dasarnya hal ini ulah dari pria tua perpus Lugnut yang mencoba menjadi Mamang Orochi dengan mengambil alih tubuhnya yang memiliki inti roh murni serta menjadikannya sebagai wadah, sehingga pada saat yang sama Chen Nan juga merasakan perasaan tersiksa. Namun demikian, saat pria tua itu mencoba melakukan semua ritual ini, ritual itu tampaknya gagal karena pada saat yang sama inti roh Chen Nan tampaknya menolak tubuhnya, sehingga pada saat yang sama ia segera terkejut saat ia tiba-tiba berpindah ke dimensi makam-makam kuno para dewa, yang pada dasarnya hal ini dimanfaatkan Chen Nan untuk menghancurkan dimensi yang mengurungnya sebelum pada akhirnya ia tertidur lagi. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah tertidur lagi di dimensi yang mengurungnya, Chen Nan tiba-tiba bermimpi memasuki hutan belantara serta terus berlari sampai-sampai tercebur di sungai sehingga membuatnya tenggelam. Yang mana saat ia tenggelam, ia tiba-tiba melihat sosok masa lalunya berdiri di hadapannya, sehingga pada saat yang sama ia perlahan teringat masa lalunya bersama Yusin, yang pada dasarnya masa itu merupakan masa paling membucinkan bagi hidupnya. Dan setelah teringat masa lalunya yang membucinkan ini bersama Yunsin, Chen Nan tiba-tiba terbangun dari tidurnya, sehingga pada saat yang sama ia segera menghancurkan dimensi yang mengurungnya ini sebelum pada akhirnya ia kembali ke tubuh aslinya di hadapan pria tua perpus. Melihat Chen Nan yang tiba-tiba terbangun, singgah ini menyebabkan rencananya gagal total. Pria tua perpus menanyakan dengan sandiwara tentang kondisi Chen Nan, sehingga Chen Nan yang mendengar ini menjawab bahwa kondisinya baik-baik saja ya. Mendengar ini, pria tua itu memberitahu Chen Nan bahwa saat ini ia berada di gua penyembuhannya, sehingga Chen Nan yang mendengar ini menanyakan kepada pria tua itu tentang keberadaan Chuyu saat ini, yang pada dasarnya ia khawatir tentang pernikahan Chuyu dan si Malingkong yang kemungkinan akan dilaksanakan 5 hari lagi. Melihat ini, pria tua perpus itu memberitahu Chen Nan bahwa saat ini Chuyu berada di istana dan sedang dikawal oleh beberapa prajurit yang memungkinkannya tidak bisa diganggu oleh orang lain, sehingga ini menyebabkan
wajah Chenan berubah saat ia menghela napas serta mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya kali ini. Tidak lama, setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pemberontakan di hari pernikahan Choyu yang akan diadakan 5 hari lagi. Sehingga pada saat yang sama, ia berpamitan kepada pria tua itu untuk kembali ke rumah Kisi serta memulihkan diri. 5 hari kemudian, hari pernikahan Choyu dan si Malingkong akhirnya tiba. Dan pada pagi harinya, Chenan mulai bermeditasi untuk menyesuaikan tubuhnya. Tidak lama, setelah bermeditasi cukup lama, ia akhirnya keluar dari rumah Kisi serta membawa pedang panjang di pinggangnya menuju tempat pernikahan si Malingkong dan Choyu berada. Setelah sampai di sana, Chenan melihat banyaknya penjaga yang berpatroli di jalan-jalan. Sehingga pada saat yang sama, ia segera dihentikan oleh tim penjaga yang memakai tombak saat mereka keberatan dengan pedang yang dibawa Chenan serta menanyakan tentang nama Chenan. Mendengar ini, Chenan segera mengenalkan namanya. Sehingga pada saat yang sama, penjaga itu segera terkejut saat mereka mengetahui nama Chenan yang begitu viral di kerajaan Dongchu. Dan saat mereka masih terkejut dengan nama Chenan, Chenan segera mengulurkan tangannya ke tanah serta mengirim gas pedang emas ke arah para penjaga itu. Sehingga hal ini membuat para penjaga itu terkena mental saat mereka dengan cepat membungkuk sembari memberi hormat kepada Chenan. Melihat ini, Chenan melambaikan tangannya saat ia menyuruh para penjaga itu untuk bangun serta meminta salah satu penjaga itu untuk mengantarkannya menuju pernikahan si Malingkong. Sehingga pada saat yang sama, para penjaga itu perlahan mengangguk sebelum mereka mengirimkan salah satu anggota mereka untuk memandu Chenan. Setelah dipandu oleh salah seorang penjaga, tidak ada yang menghentikan Chenan di jalan. Sehingga beberapa menit mereka berjalan, Chenan akhirnya tiba di halaman rumah Sima saat dia segera melambaikan tangannya dan mengirim penjaga itu untuk pergi. Dan saat sampai di halaman rumah Sima yang tinggi dan megah, Chenan bisa melihat bagian depan rumah itu dipenuhi dengan kerumunan orang yang masuk dan pergi. Sehingga pada saat ini, ia bisa menebak bahwa semua orang ini merupakan tamu terhormat dan mulia, serta kebanyakan dari mereka adalah orang-orang penting dari ibu kota kerajaan. Chenan terus menyaksikan dengan tenang situasi ini tidak jauh dari rumah Sima. Ia juga tidak akan pergi sampai Chuhan memasuki rumah Sima. Dan tidak lama saat Chenan terus mengamati situasi ini, ia melihat semua pejabat sipil dan militer yang menghadiri pernikahan berada di luar rumah untuk menyambut Chuhan yang penampilannya tampak gagah. Dan setelah beberapa saat kemunculan Chuhan, suara drum di jalan terdengar, diiringi dengan kemunculan si Malingkong yang duduk di atas kuda, yang saat ini wajahnya dipenuhi dengan kegirangan. Ini juga diikuti dengan kemunculan Choyu yang dikelilingi oleh hampir 100 prajurit. Sehingga pada saat yang sama, sorakan segera terdengar di tempat ini. Melihat ini, Chenan segera berbalik saat ia mendengarkan drum dan sorakan-sorakan manusia di rumah Sima sambil tersenyum. Dan tidak lama, ia segera mengambil busur Hoi dari belakang punggungnya saat ia mengambil anak panah dan meletakkannya di tali busur. Sehingga pada saat yang sama, busur Hoi yang gelap tiba-tiba meledak menjadi cahaya emas yang menyilaukan, serta Chenan menunjukkan momentum yang mengerikan. Pada saat ini di rumah Sima, si Malingkong dan Choyu sudah bersiap untuk melakukan sumpah janji sehidup semati. Tetapi pada saat mereka akan melakukan hal itu, semua orang merasakan perasaan gelisah yang kuat. Bahkan pemimpin pernikahan baru saja melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat si Malingkong dan Choyu berada, ketika suara gemuruh mengerikan tiba-tiba terdengar di wilayah ini, serta semua orang di aula segera tertegun. Dan segera, Chenan tiba-tiba melonggarkan tali busurnya, serta panah yang ditembakkan oleh busur Hoi berubah menjadi cahaya emas dan terbang ke depan rumah Sima. Bahkan panah emas dari busur Hoi ini menyebabkan semua bangunan hancur berantakan. Melihat aula dalam kekacauan, Chuan benar-benar merasakan kepanikan serta wajahnya dipenuhi kepucatan untuk sementara waktu sebelum Jus yang segera meraih tangannya. Sehingga pada saat yang sama, ia menyuruh semua orang di aula agar tidak panik. Dan tidak lama, tawa Chenan segera bergema di aula saat ia memegang pedangnya yang memancarkan cahaya emas sebelum ia menyuruh si Malingkong untuk keluar menuju halaman rumah Sima. Melihat ini, wajah si Malingkong menjadi marah besar saat dia segera menekan amarah di hatinya serta pelan melangkah keluar menuju halaman rumah Sima. Bahkan para tamu di aula termasuk Chuhan juga bersama-sama datang menuju halaman, serta tubuh Choyu tremor sebentar saat dia merasa ragu dan pada akhirnya juga pergi ke halaman rumah Sima.
Beberapa saat, si Malingkong menuju ke arah Chenan saat dia sangat marah kepada Chenan karena telah mengganggu pernikahannya, sehingga Chenan yang melihat ini hanya tersenyum santuy. Tidak lama, Chuan juga marah kepada Chenan karena telah mengganggu pernikahan putrinya, sehingga pada saat yang sama, Chenan mengepalkan tinjunya serta menjelaskan kepada Chuan bahwa Chuyu sama sekali tidak menyukai si Malingkong, yang pada dasarnya hal ini akan menjerumuskannya dalam kehidupan yang menyakitkan. Ia juga mulai mempertanyakan janji-janji Chuan yang akan membatalkan pernikahan si Malingkong dan Chuyu setelah ia berhasil menghabisi 3 kesatria naga, yang pada dasarnya hal itu menguntungkan kerajaan Dongchu serta memberinya wajah di wilayah ini, sehingga Chuan yang mendengar ini tidak bisa berkata apa-apa saat ia memberitahu Chenan bahwa pernikahan ini sudah lama dicanangkan sebelum kedatangannya di kerajaan ini. Oleh sebab itu, ia meminta Chenan untuk berbesar hati serta membiarkan Chuyu menikah dengan si Malingkong. Namun demikian, janji tetaplah janji, yang mana Chenan sangat keberatan akan hal itu, sehingga pada saat yang sama ia merasa pengorbanannya saat ini dianggap sia-sia, serta Chuan juga mengingkari janji-janji manisnya. Dan pada akhirnya, Chenan pernah melihat di antara kerumunan tamu yang hadir saat dia segera menemukan Chuyu yang berdiri dengan wajah pucatnya, sebelum pada akhirnya ia memunculkan tangan penangkap naganya saat ia segera menangkap Chuyu ke hadapannya, sehingga hal ini membuat Chuyu merasakan perasaan aneh saat ia segera jatuh di depan Chenan. Dan tidak lama, Chenan menatap Chuyu saat ia memberitahunya bahwa ia akan membawanya pergi dari tempat ini, sehingga pada saat yang sama Chuyu pelan menggelengkan kepalanya serta ia tidak bisa pergi dengan Chenan dari tempat ini. Namun demikian, Chenan terus memberi arahan kepada Chuyu bahwa tindakan yang dilakukannya ini hanya semata-mata untuk menyelamatkannya dari pernikahannya yang terpaksa ini, serta ia mengajaknya untuk bersembunyi dalam jangka waktu tertentu yang kemungkinan hal itu akan membuat kontrak pernikahannya dianggap tidak sah, sehingga ini membuat Chuyu akhirnya mengerti saat ia perlahan menganggukkan kepalanya. Beberapa saat setelah Chenan memberi pengertian kepada Chuyu, si Malingkong akhirnya tersadar dari keheranannya setelah melihat kekuatan tangan menangkap naga yang ditunjukkan Chenan untuk menangkap Chuyu, sehingga pada saat yang sama ia segera meraung marah saat ia mengambil pedang panjang dari penjaga di sebelahnya serta menebaskannya ke arah Chenan. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Shenmue episode 15 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.